Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang inilah deretan pengusaha dan teknokrat berdarah Minangkabau. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Masyarakat Sumatera Barat yang terkenal dengan hobi dagangnya, tak jarang melahirkan pengusaha-pengusaha sukses hingga kemudian menjadi teknokrat. Lahirnya pengusaha sukses hingga menjadi teknokrat itu juga tidak terlepas dari budaya merantau yang dijunjung tinggi masyarakat Minangkabau. Banyak sekali orang Sumatera Barat yang berhasil mendapatkan kesuksesan ketika berjuang dan tumbuh kembang di daerah perantau seperti Jakarta dan lainnya. Berikut Kabar Rantau telah merangkum beberapa pengusaha sukses asal Sumatera Barat hingga bisa menjadi teknokrat berdarah Minang di Indonesia. 1. Agus Edi, RM Lamun Ombak. Restoran Lamun Ombak Padang adalah salah satu restoran terbaik yang menyajikan makanan khas Padang. Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat, tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga kuliner yang sangat terkenal. Restoran ini menawarkan pengalaman kuliner yang autentik dengan cita rasa yang memikat dan suasana ramai tapi asri. Pada awalnya rumah makan atau restoran Lamun Ombak ini berada di Kota Pariaman, berdiri pada tahun 1970-an. Ombak yang dimaksud memang benar adalah ombak dari lautan. Hal ini dikarenakan rumah makan tersebut memang berada di pinggir pantai dan sering terkena hempasan ombak laut. Jadi kurang lebih artinya adalah dihempas oleh ombak. Nama pemilik dari restoran ini adalah Agus Edi. Ia menyebutkan, rumah makan yang dikelolanya ini mempunyai berbagai bermacam spesifik masakan. Kini bangunan restoran Lamun Ombak terlihat megah berada di pusat kota Padang, dan memiliki puluhan pegawai. Dua. Haji Asmar, pemilik Budiman Swalayan. Warga Sumbar pasti sudah tidak asing lagi dengan swalayan terlengkap ini. Budiman Swalayan, penguasa pasar modern Sumbar. Di balik banyaknya cabang yang tersebar hampir di seluruh Sumbar, terdapat kisah perjuangan sang pemilik, yaitu Haji Asmar. Haji Asmar membagikan pengalamannya ketika merintis Budiman Swalayan di tahun 1999. Haji Asmar mengisahkan perjuangannya ketika Budiman Swalayan yang awalnya hanya sebuah toko kecil. Toko kecil tersebut ia beri nama Toko Barang Harian Budiman. Toko Barang Harian Budiman awalnya berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 26 Pasar Bawah Bukit Tinggi. Kemudian toko tersebut berganti nama menjadi Budiman Swalayan dan sekaligus juga sebagai toko pertama. Haji Asmar menjelaskan, awalnya ia tidak memiliki modal sama sekali untuk mengembangkan usahanya tersebut. Dulu mulai dari toko satu ke toko selanjutnya, saya tidak memiliki modal, kata Haji Asmar. Menurutnya, dalam merintis usaha itu tidak perlu adanya modal. Tekad serta kegigihan adalah hal utama yang harus dimiliki seseorang dalam mengembangkan sebuah usaha. 3. Amril Amin, owner Aciak Mart. Amril Amin, tercatat sebagai salah seorang peraih anugerah Padang Televisi, dalam usia televisi itu ke-17. Wakil Ketua DPRD Kota Padang itu dinobatkan sebagai tokoh Minang penggerak ekonomi masyarakat. Cukup berliku, perjuangan hidupnya. Pernah jadi buruh angkat di Teluk Bayur, penjaga gudang, hingga mengantarkannya sebagai pemilik bisnis retail, Aciak Mart, dan jadi politisi sebagai salah seorang wakil ketua DPRD Kota Padang. Sebagai bos minimarket yang kini tersebar di berbagai penjuru Kota Padang, Aciak Mart kini memiliki karyawan lebih dari 300 orang. Artinya,
sebagai bentuk pengabdian sosial kepada masyarakat Amril Amin, telah membuka peluang dan lapangan kerja cukup besar. Insya Allah, sesuai perkembangan Kota Padang, Aciak Mart akan senantiasa mengikuti perkembangan dan geliat Kota Padang, ujar Amril, owner Aciak Mart, bahkan telah melebarkan sayapnya ke kampung halamannya, Kota Pariaman. 4. Ricky Elson, teknokrat jenius. Ternyata, begitu banyak putra kelahiran asal Sumatera Barat menjadi inspirasi dunia. Salah satunya Ricky Elson lahir di Padang, Sumatera Barat pada 11 Juni 1980, adalah seorang teknokrat Indonesia yang ahli dalam teknologi motor penggerak listrik. Ia yang merancang bangun mobil listrik Selo bersama Danet Suryatama yang merancang bangun Tucusi yang dianggap sebagai pelopor mobil listrik nasional. Ricky menempuh pendidikan tinggi teknologinya di Jepang. Sebelum kuliah ke Jepang, Ricky Elson menamatkan sekolah menengahnya di SMA Negeri 5 Padang pada tahun 1998. Kemudian bekerja di sebuah perusahaan di negeri Sakura itu selama 14 tahun. Di sana Ricky telah menemukan belasan teknologi motor penggerak listrik yang sudah dipatenkan di Jepang. Ricky Elson adalah seorang teknokrat Indonesia yang ahli dalam teknologi motor penggerak listrik. Ia yang merancang bangun mobil listrik Selo bersama Danet Suryatama yang merancang bangun Tucusi dianggap sebagai pelopor mobil listrik nasional. 5. Hajah Merriwarti, owner Emersial Hotel. Emersia Group dengan bangga merayakan hari jadinya yang ke-12 tahun dengan sebuah perjalanan penuh inovasi, layanan unggul, dan dedikasi kepada tamu, mitra setia, karyawan. Acara ini berlangsung meriah di EIBOS, Emer Islamic Boarding School, Lampung yang berlokasi di Beranti Raya, Candi Mas, Natar, dengan menegaskan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, inovasi serta prestasi dalam industri perhotelan. Acara ini dihadiri berbagai tamu undangan, mulai dari mitra bisnis, media, karyawan. Sebagai puncak acara, penampilan spesial dari Kim, permainan tradisi Minangkabau yang menggunakan pantun, dan angka yang selalu ditunggu-tunggu menjadi sorotan utama karena berhadiah door prize menarik. Owner selaku Direktur Utama Emersia Group, Merriwarti SE, dalam sambutannya menyampaikan, sebagai pemilik dari Emersia Group, ia sangat terharu karena ada tangan-tangan yang ikut serta. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekanan yang selalu mengadakan kegiatan di Emersia. Tanpa bantuan kalian semua, Emersia tidak mungkin bisa jalan seperti sekarang ini. 6. Haji Lismar Haji Sabirin, pendiri RM Pagi Sore. Masakan khas dari Padang, Sumatera Barat menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, banyak orang yang membuka rumah makan Padang untuk menjual dan menghidangkan berbagai macam kuliner dari Minangkabau. Tak heran jika makanan ini mudah ditemui di berbagai wilayah meskipun Anda berada jauh dari Padang. Salah satu rumah makan Padang yang populer dan banyak tersebar di berbagai daerah adalah Rumah Makan Pagi Sore atau RM Pagi Sore. Restoran ini terkenal dengan olahan rendang yang menawarkan cita rasa asli Minang dengan bahan baku dan bumbu-bumbu terbaik yang dimiliki. Selain itu, RM Pagi Sore juga selalu menjaga tradisi dalam menyajikan cita rasa olahan yang otentik. Restoran ini memadukan resep tradisional Minang dengan atmosfer modern yang nyaman melalui tempat dan pelayanan terbaik. Rumah makan atau RM Pagi Sore dimiliki oleh Haji Lismar dan Haji Sabirin. Dua sahabat asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu mendirikan usaha rumah makannya dengan berbekal keberanian dan pengalaman di bidang kuliner. Restoran ini pertama kali berdiri pada 1973 di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah makan yang awalnya dimulai dari sebuah tempat kecil ini menyediakan berbagai menu berciri khas Minang. Seiring berjalannya waktu, usaha rumah makan ini pun mulai berkembang. Haji Lismar dan Haji Sabirin mulai memperluas bisnisnya dengan membuka cabang rumah makan di berbagai sudut kota Palembang. 7. Okerdada Swarlin, pemilik The Balcone Hotel. Sumbar memiliki salah satu hotel bintang 5 terbaru, namanya The Balcone Suites Resort. Fasilitas bintang 5 ini diresmikan pada Jumat 20 Oktober 2023. The Balcone Suites Resort adalah pengembangan dari hotel yang sebelumnya bernama The Balcone Hotel Resort. Hotel ini berlokasi sekitar 5 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Persisnya di pinggir Jalan Raya Bukit Tinggi Medan, di Nagari Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Agam. Keberadaan hotel ini jelas menjadi landmark baru dunia perhotelan Sumbar atas segala kemewahannya. 8. Ria Miranda, owner brand fashion, Ria Miranda. Lebih dekat dengan Ria Miranda Annual Show 2024 by Ketupat Kartini, DC12, 2023.
Eksplorasi budaya Makassar menjadi inspirasi utama koleksi dan tren Ria Miranda kali ini. Lebih dekat dengan Ria Miranda Annual Show 2024. Memulai sesuatu adalah langkah yang berat dan besar, tetapi jauh lebih sulit dan berat daripada itu adalah mempertahankannya, konsisten melakukannya. Inilah yang diakui oleh Ria Miranda dan Pandu Rosadi, sang pemilik jenama, mengenai Ria Miranda Annual Show, Remas, 2024 yang sukses berlangsung ke-11 kalinya. 9 Haji Sagi, Raja Emas dari Andalas. Haji Azwar Wahid, yang dikenal sebagai Haji Sagi, si Raja Emas dari Andalas. Haji Azwar Wahid lahir di keluarga sederhana di Aur Mintang, Sumatera Barat, pada masa yang penuh tantangan. Sejak kecil, ia dibesarkan di lingkungan yang serba kekurangan, dengan orang tua yang bekerja sebagai penjual ternak. Meski cita-citanya semula adalah menjadi guru olahraga, Haji Sagi harus menghadapi kenyataan hidup yang membawanya merantau dan berjuang di dunia perdagangan. Pada awalnya, Haji Sagi bekerja membantu kakaknya yang berdagang emas di Jakarta. Dari pengalaman itu, ia mulai tertarik dengan dunia perdagangan dan memutuskan untuk menjadikan bisnis emas sebagai jalur hidupnya. 10 Okta Wirawan, pendiri Almas Fried Chicken. Pertumbuhan bisnis Almas Fried Chicken bergerak cepat. Dalam 3 bulan, brand yang dikenal sebagai ayam goreng Saudi ini disambut antusias sehingga mampu membuka 11 outlet baru dan siap ekspansi keluar Jabodetabek serta membawa optimisme bagi industri waralaba, franchise, khususnya makanan cepat saji di Indonesia. Okta Wirawan, CEO founder Almas Fried Chicken mengatakan pertumbuhan ini menjadi bukti atas sejumlah hasil riset yang menyebut bahwa fried chicken merupakan salah satu makanan paling populer di Indonesia dan menjangkau segala usia. Meski begitu, belakangan ini pasokan untuk memenuhi demand masyarakat tersendat seiring munculnya sentimen negatif terhadap brand tertentu. Almas hadir sebagai solusi. Menawarkan cita rasa unik yang dapat menjadi favorit baru masyarakat Indonesia. 11 Haji Amran Sultan Sidi Sulaiman, pendiri Yayasan Baitur Rahmah Padang. Amran merupakan saudagar yang juga mendirikan Universitas Baitur Rahmah. Ia juga merupakan ayah dari Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran. Haji Amran semasa hidupnya dikenal sebagai seorang saudagar yang mengawali usaha dengan menjual minyak tanah eceran. Setelah itu, ia mencoba berdagang keperluan harian di kota Padang Panjang. Berlanjut, Haji Amran juga pernah memulai usaha dengan berjualan kain di kaki 5 Pasar Mambo Kota Padang. Di samping itu, almarhum juga membagi waktu dengan mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Lalu, sampai tahun 1962 setelah mendapat kesempatan menjadi agen semen, Haji Amran beralih haluan ke agen garam dan berhasil, sehingga teman-temannya menjulukinya Raja Garam. Singkat cerita, Haji Amran kemudian mendirikan Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah seiring dengan mendirikan Universitas Baitur Rahmah. Universitas Baitur Rahmah yang mulanya hanya menumpang di gedung SD Baitur Rahmah, sejak November 1998 resmi menempati kampus barunya seluas 7,6 hektar di kawasan AIE Pacah Padang. Ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, komputer, labor bahasa yang cukup memadai. (12) Haji Nelson Septiadi, pendiri Mifan Padang Panjang. Haji Nelson Septiadi, ST, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Dia merupakan pemilik Niagara Fantasy Island yang mengelola taman hiburan Minang Fantasi di Padang Panjang, Sumatera Barat. Taman hiburan ini terdiri dari 18 wahana permainan waterpark dan dry park. Serta juga dilengkapi tempat penginapan berupa resort dan cottage. Saat ini Minang Fantasi merupakan taman hiburan terbesar kedua di Indonesia, setelah Dunia Fantasi di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Selain mengelola taman hiburan, Nelson juga merupakan pemilik jaringan pasar swalayan Niagara, media cetak Serambi Pos, dan pendiri pesantren Al-Quran Center di Bukit Tinggi. 13. Herman Nawas, pendiri Univ Putra Indonesia YPTK Padang. Herman Nawas adalah seorang pengusaha Indonesia. Pada tahun 1985, ia bersama istrinya, Dr. Zerni Melmusi, MM, AK, mendirikan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer, YTPK, Padang yang kini mengelola Universitas Putra Indonesia, YPTK. Herman Nawas lahir dari pasangan Abu Nawas, ayah, dan Nurbaya, ibu, sebagai anak kelima dari 10 orang bersaudara. Ayahnya, Abu Nawas, bekerja sebagai pedagang souvenir di Bandara Tabing.
Salah seorang kakeknya diketahui merupakan tokoh pejuang perlawanan rakyat Silungkang pada 1927. Herman menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengahnya di Padang pada 1974. Ia berkuliah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga Padang dan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Setelah tamat, ia sempat bekerja sebentar di Kuningan, Jakarta, lalu kembali ke Padang pada 1981. Pada 1985, Herman Nawas dan istrinya mendirikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, AMIK YPTK, yang merupakan akademi komputer pertama di Pulau Sumatera. 14. Iman Usman, pendiri ruangguru.com. Berprestasi dan cerdas, mungkin kedua hal inilah yang terpikir saat mendengar nama Iman Usman. Pria yang memiliki nama lengkap Muhammad Iman Usman lahir pada 21 Desember 1991 di Padang, Sumatera Barat. Iman merupakan putra dari pasangan Muhammad Hayan dan Yan Zimar. Lalu, apa hal luar biasa dari pria ini? Iman Usman juga dikenal sebagai salah satu pendiri startup berbasis pendidikan, Ruang Guru. Adapun posisinya di perusahaan tersebut adalah co-founder dan Chief of Product Partnership. Sebelum mendirikan Ruang Guru, Iman dikenal dengan segudang prestasi. Ia pernah menjadi siswa peraih nilai ujian nasional, UN, tertinggi di Kota Padang, untuk jurusan IPS saat mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Padang. Selain itu, Iman juga dianugerahi penghargaan siswa berprestasi utama Provinsi Sumatera Barat di tahun 2008. Ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia mengambil program studi S1 Hubungan Internasional dan berhasil lulus dengan predikat cum laude. Ia melanjutkan pendidikan S2 sebanyak 2 kali. Pertama, Iman melanjutkan studi di Columbia University, 2013 hingga 2014, New York, Amerika Serikat, jurusan International Education Development dengan beasiswa Riyadi Scholar. Iman hanya perlu waktu 1 tahun untuk lulus dan meraih predikat summa cum laude dengan IPK akhir 3,9. Kedua, Iman melanjutkan studi S2-nya di Harvard University dan menyabet gelar Master of Arts dari Thacher College of Columbia University. Tidak hanya itu, Iman diketahui pernah mendirikan beberapa gerakan pemuda di Indonesia, seperti Indonesian Future Leader dan Parlemen Muda Indonesia. Ia juga merupakan pengurus termuda Yayasan Cinta Anak Bangsa, YAP, Foundation sebagai perwakilan dari Amerika Serikat.